sempat dapat kayak dibully gitu, sempet. Aku merasakan itu pada saat SMA. Oh malah justru SMA? SMA. Sampai akhirnya pun setelah sekian lama, setelah aku lulus dari SMA itu, ada reuni SMA dan aku di-invite. Dan mereka oke? Dan mereka oke. Yang ngebully kamu lu apain? Dan, nah, aku ingat, lu sering ngebully gue lu ya. Cantik kau ya sekarang gitu-gitu. Halo semuanya, kita ketemu lagi hari ini di Love Letters from Bali. Saya ada bawa cerita bagus dan menarik sekali yang mungkin tidak bakal banyak Anda temui di Indonesia. Saya undang hari ini seorang tamu spesial, seorang lip singer dan impersonator dari Bali Joe, ada Monica Malibu. Halo. Halo, hai semua. Apa kabar? Astung karo baik, alhamdulillah baik, sehat. Senang banget bisa gabung di sini. Dan terima kasih banyak sudah mengundang saya di sini. Ini hari libur kamu satu-satunya ya? Kebetulan hari libur, makanya bisa join sama ibu di sini. Setiap hari emang pentas terus di Bali Joe ini? Hampir setiap hari sih ya Bu ya, kalau bisa dibilang hampir setiap malam. Jadi liburnya tuh cuma seminggu sekali gitu ya, di hari Senin ini. Hari ini harimu satu-satunya kita ajak ke sini ya. Nah, Thank you loh ya. bener, Thank you banget. Terus Kan- banyak mungkin teman-teman di Indonesia yang nggak kenal dengan dunia yang kamu tekuni sekarang ini. Betul. Sebenarnya impersonator atau lip singer tuh kamu di panggung ngapain sih? Jadi sebenarnya tuh kan orang yang masih awam tentang dunia aku sebagai drag queen ya, mereka masih menyamaratakan, oh kayak apa namanya, negatif lah gitu istilahnya. Nah setelah ini kita melakukan podcast seperti ini nih, baru nih ada penjelasan nih, apa bedanya nih gitu, jangan disamaratakan gitu loh. Drag queen itu kita sebagai penghibur, lip singer, impersonator di panggung, kita beraksi di panggung, ngedance, membawakan lagu artis-artis internasional dan artis-artis Indonesia juga. Dan itu job saya gitu loh. Dan Jadi, itu di klub-klub malam, di klub, kemudian juga mostly di klub malam. tapi aku juga ngelihat di IG kamu pentas-pentas juga di event-event Ya, perkawinan. di wedding, birthday party, gathering gitu. Kalau mereka pingin ada tampilan hiburan yang heboh gitu ya, mereka pakai kita. Pokoknya kalau ngundang kamu pasti heboh lah ya. Ya seperti itulah, seru lah pokoknya. Seru lah ya. Seru lah pokoknya. Jadi kamu menyanyikan lagu paling favorit, lagu siapa tuh yang kamu biasanya kamu tampilkan? Kalau dibilang lagu favorit tuh banyak sih ya Bu ya. Banyak lagu favoritku itu. Ya salah satunya artis internasional tuh Madonna. Jadi kamu mesti tahu tuh lagu-lagu Madonna. Banyak aku tahu lagunya, Christina Aguilera. Aku suka sekali penampilan Beyonce. kamu, keren banget. Terima kasih banyak. Menyesuaikan kali ya kan. Dan begini berapa lama? Ini termasuk cepet loh Bu. Biasanya aku kalau makeup perform ya, kalau makeup perform tuh I take 2 hours, 2 jam. 2 jam 2 aja tuh jam. mereka. Dan itu kamu penampilannya kan nanti boleh deh kita share sampai foto-fotonya ke dress ya? up. Ya, betul. Jadi itu modal untuk tampil tuh gede dong? Lumayan. Lumayan. Bikin kostum, desain kostum sendiri, kayak nyari bahan gitu-gitu. Tapi Lumayan. profesi kamu ini banyak yang menekuni di Indonesia? Banyak dan kalau sebenarnya kalau profesi drag queen ini dari kalau punya jiwa drag queen, punya jiwa tampil di panggung ya, akan lebih gampang menjadi drag queen. Gitu. Tapi kalau cuma pemalu, asal-asal gitu, gitu? ya kita juga bisa lihat gitu loh keseriusannya dia gitu loh. Jadi Mau ini tampil profesi serius ya ini? Nah, karena aku mengawalinya dari lomba-lomba dulu gitu. Oke. Lomba. Emang ada lomba drag queen gitu? Ada, dulu tuh sering banyak gitu lomba-lomba drag queen, lomba mirip bintang seperti itu. Oke. Gitu aku ikut lomba-lomba kayak lomba model trans gitu. Oke. Tapi kamu sehari-hari ini berdandan seperti ini perempuan atau laki-laki? Keseharianku kebetulan rambut panjang ya seperti perempuan lah. Oke. Jadi memang begini ini penampilan kamu. betul. Walaupun tidak seheboh ini ya kalau sehari-hari ya. Kalau beli cemilan ke Alfamart nggak bisa seperti ini, enggak. Mahal, Bo. Jadi ya rambut panjang, ya pakaian perempuan lah. Kalau profesi ini, kamu tadi bilang modalnya gede. Pendapatannya gede nggak?
Kalau dibilang pendapatan gede, nah itu. Jadi kayak aku punya satu tempat kerja reguler di Balijo itu salah satunya yang aku dibayar per bulan ya itu ya buat apa namanya income aku tiap bulan Itu cukup dan buat hidup, bisa untuk hidup. cukupnya nggak cukup harus cukup. Oke. Pintar-pintarnya kembali ke kita ya Ibu ya manage keuangan dan dibantu sama event-event di luar juga kayak wedding tadi, Oke. birthday party, gathering gitu-gitu. Jadi kalau orang memilih untuk menjadi drag queen itu sebenarnya Suaraku berat nggak sih? enggak, keren. Cek 1, 2, 3. Kamu itu kalau ini sebenarnya kamu memilih profesi ini karena emang kamu mau atau kamu terpaksa karena ada profesi lain untuk orang seperti kamu? Kayak mengalir gitu aja ya Bu ya kayaknya ya Kak. Seperti yang sudah saya bilang tadi, saya menekuni dunia ini udah hampir 20 tahun. Oh. Yang dulunya di saat saya masih sekolah, saya tuh udah melihat apa namanya? Kayak penampilan-penampilan lip sync seperti ini, kayak dulu ada Silver Boys yang dari Tata Dado. Oh, oke. Nah, dan ada juga almarhum Bunda Dorce. Oke. Nah, saya sering nonton Tahun tuh di TV. 90-an itu kali ya, Nah, awal-awal 90-an. Nah, betul. Jadi kayak, seru ya gitu. Dan akhirnya di Bali ini ada juga tempat klub yang khusus lip sync gitu. Oh. Dan akhirnya main-main ke sana dan seru nih, seru. Dan kenalan sama senior-senior saya, senior-senior drag queen pada zamannya itu. Dan emang ada lomba juga setiap bulan dan tiap tahunan gitu ada lomba tahunan gitu dan aku ikut. Ya udah sampai akhirnya ya oke, ini duniaku. Kamu Aku lihat menikmati. profesi ini sampai umur berapa? Karena kan seperti halnya profesi hiburan yang lain itu kan biasanya kalau udah ada umur tertentu, udah dianggap nggak keren, lewat gitu. Karena bagaimana kita mempertahankan sih sebenarnya Bu ya. Di saat aku melalui ini sampai di titik ini saat ini aku berpikir bagaimana cara mempertahankan kualitas aku di panggung, stage act aku, kostum aku, semuanya tampilan aku gitu loh. Saingannya susah nggak di sini? Saingannya berat nggak? Karena ada banyak anak-anak baru juga ya kan. Jadi ya itu dia kembali ke akunya. Oh gimana nih gimana nih mempertahankan gitu loh gimana gitu. Jadi yang muncul-muncul baru juga banyak nih saingan lo ya. Dan betul kata ibu karena nggak sampai seterusnya kan aku akan di dunia ini. Betul. Jadi aku juga udah mikirin kok nanti beberapa tahun kemudian aku akan ngapain gitu. Oke, Sudah jadi ada nggak- planning Oh, gitu. sudah ada rencana Sudah ada untuk planning. setelah lulus nanti. Betul, setelah lulus ceritanya betul. Tapi ini keluarga lu oke? Puji Tuhan, alhamdulillah Astungkara oke, mereka menerima aku. Jadi as kamu nggak who I melakukan am. ini sembunyi-sembunyi? No, aku dulu awal-awal makeupnya dari rumah malah. Oh Ya, gitu. Jadi kamu itu gimana? Dari kecil emang sudah feminin? Ya, dari kecil bisa dibilang udah seperti perempuan ya. Mainannya boneka yang kayak gitu. Kebetulan aku 2 bersaudara, kakakku perempuan dan dia emang sayang banget sama aku, nge-treat aku tuh bener-bener manjain aku banget gitu loh. Jadi aku ngerasa ya udah, aku feelingku ya kayak cewek aja gitu loh dari kecil gitu. Dan bapak ibumu oke dengan itu, keluarga besarmu kan di Bali itu kalau tinggal kan di keluarga besar, tuh di betul. komplek keluarga besar gitu. Betul, dan mereka oke? Karena mereka udah tahu dari kecil mungkin ya anaknya seperti apa. Oh ini anakku lain nih satu gitu. Jadi ya diarahin ya, maksudnya nggak dilarang, cuman diarahin gitu loh. Semakin aku bertambah usia, semakin dewasa dikasih tahu begini nanti kalau kamu di dunia malam, kamu kerja di klub, kamu ketemu banyak orang, ketemu orang asing seperti itu. Ya dikasih tahu begini jangan sampai Dikasih rambu gitu. Dikasih rambu, dikasih warning, jangan sampai melakukan hal-hal di luar batas seperti itulah. Jadi mereka menerima tapi tetap dalam pengawasan mereka juga gitu. Oh, oke. Itu Kayak, jarang sekali loh orang tua yang kayak mau aku, menerima begitu. Betul, kayak aku kan aku orang Bali dan kayak aku kan ada sembahyangan tuh kan sering itu kan aku. Kamu kalau sembahyang cewek apa cowok? Kebetulan kalau aku di rumah tuh kembali seperti
cowok gitu. Oh. Kalau adat sembayangan ya. Kalau sembayangan Dia kamu jadi cowok. betul. Oke. Adat cowok gitu. Walaupun kamu sudah operasi ya? Walaupun udah operasi, tapi uniformnya masih. Jadi kalau kamu tetap sembayangan cowok. pakai udang. Udang, pakai safari masih. Oh gitu. Masih. Dan itu diingatin, pokoknya kalau tahu sendiri kan Ibu kalau orang Hindu itu kan banyak upacaranya Banyak, ya banyak, kan. banyak, Nah banyak. itu aku wajib, maksudnya rajin beribadah juga lah ke rumah gitu. Kumpul keluarga, tapi kamu- galungan gitu-gitu. Kalau kamu nyadari bahwa kamu itu feminin tuh, inget gak umur berapa waktu itu? Aduh, kalau ingatnya itu ya dari kecil itulah Bu, dari TK mungkin ya. Oh gitu. Dari TK mungkin ya. Jadi bukan karena bisa orang banyak kan Kayak- yang bilang, oh ini gara-gara lingkungannya nih ya jadi begini. No, nah." jadi kayak aku tuh di kamar mamaku, di kamar kakakku, aku nyobain lipstiknya ibuku lah, kayak nyobain pakaian perempuannya kakakku, gitu-gitu, dancing-dancing, gitu-gitu. Dan udah kayak mengalir gitu aja. Dan diliatin sama kakakku, diliatin, ya sempat kayak dimarahin gitu juga, tapi nggak yang sampai dipukul atau diajar, nggak sih. Nah kalau keluarga kamu kayaknya kamu beruntung. Gimana dengan teman-teman di sekolah? Kadang-kadang kan Nah. teman-teman sekolah ini kan rada-rada rumit nih ya. Betul Gimana sekali, ceritanya? betul sekali. Dan aku sempat dapat kayak dibully gitu, sempet. Aku merasakan itu pada saat SMA. Oh malah justru SMA. Di SMP juga, SMP mau menjelang ke SMA itu aku sempat ya dapat bulian gitu lah. Dari teman-teman yang, bencong gitu. Tapi ya aku biasa aja gitu loh, aku cuek aja. Aku jalanin Nggak sampai aja. kamu depresi. No, Kemudian, nggak sampai. gue termalang di dunia Nggak gitu sampai, puji Tuhan aku nggak sampai depresi yang sampai stres itu enggak. Ini gue gitu loh, ini aku gitu loh. Dan Mungkin karena lingkunganmu di rumah baik-baik saja nah, kali ya. betul. Sampai akhirnya pun setelah sekian lama, setelah aku lulus dari SMA itu, ada reuni SMA dan aku di-invite. Kamu jadi penampil? Bukan penampil, aku datang dengan penampilan perempuan dan mereka pada, oh my god, kamu udah gitu. Pada kaget semua, oh my god, kamu udah berubah 180 derajat gitu. Mereka kaget, welcome, aku kangen gitu-gitu. Dan mereka oke. Yang ngebully kamu lu apain? Aku ngeliat, lu sering ngebully gue lu ya. Cantik kau ya sekarang gitu-gitu. Mereka nonton lu nggak di pentas? Dan sempat mampir kadang-kadang main ke tempat kerja, lihat aku perform. Kalau yang paling susah dari dunia yang kamu tekuni apa? Kalau senengnya apa, susahnya apa? Puji Tuhan banyak senangnya, kebanyakan senangnya sih ya, karena aku bawaanku ya aku bikin happy terus sih Bu. Ya susahnya sih ya karena itu aja sih, mungkin kayak apa ya? Diterima di lingkungan sosial yang lebih luas gitu, kayaknya lebih susah gitu ya, ngerti nggak sih? Yang lebih luas maksudnya gimana? Misalnya pergi ke tempat yang notabene orang-orang penting gitu, dan di keluargaku tuh aku harus hadir gitu, dan aku tuh harus yang jaga image ya, jaga sikap gitu. Kalau ada acara misalnya ada nikahan besar nih, keluarga besar, itu kamu hadir sebagai perempuan apa lagi? Sebagai laki-laki, karena di keluarga besar ya. Gitu. Tapi tetap aku kayak karena basicku kan suka make up, jadi aku bantuin kak make up gitu. Pokoknya kamu ada garisnya ya? Nah, ada kamu ada garisnya. garisnya ya? Kalau Betul. adat lu laki. Adat Kalau di luar- agama laki. Yes, benar. Kalau di luar itu Itu kompromi Monica yang kamu Malibu, gitu. kalau itu kompromi yang kamu negosiasikan dengan keluargamu yang begitu. bukan nggak dinegosiasikan juga sih, kayak ngalir gitu aja kan. Dari dalam hati aku juga mungkin ya. Oh ya, aku maksudnya ada upacara, maksudnya acara ibadah nih. Jadi aku harus menyesuaikan diriku gitu loh. Aku harus kembali ke diriku gitu. Aku yang mengingatkan diriku sendiri. Oh, gitu jadi loh. itu pilihannya. Nah, gitu. Gitu. Aku tuh kalau ngelihat kadang-kadang ya. Makanya tadi kan aku bilang sampai ada yang dirubah nggak sih? Ada beberapa, tapi yang di bawah nggak.
Oke, gitu. jadi kamu tetap yang itu gitu kamu kan. tidak berubah. Ya. Walaupun kamu implan Nah, karena payudara implan kan bisa dilepas bisa kan. dilepas. Oke, tapi bahwa Kan kamu lahir sebagai laki-laki kamu betul, pertahankan. karena saya nggak tahu mungkin one day saya akan kembali lagi menjadi seperti laki-laki atau kita nggak tahu ya kan, makanya saya nggak memutuskan untuk Apa menjadi sex change itu. kamu tidak ada rencana? Nggak ada, Sama sekali nggak ada rencana. nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Itu kenapa? Karena Deep down kenapa? Kenapa nggak? Banyak orang yang nabung banyak yang transgender untuk bisa punya operasi kelamin. aku sampai saat ini menikmati diri aku sih seperti ini. Aku bahagia. Jadi tidak semua itu sama ya. Nggak semua sama Ibu, nggak. Soalnya kan orang pikir kalau transgender itu pasti cita-citanya nanti akan jadi perempuan sepenuhnya dan Nggak operasi semua total. sih, nggak semua sih. Oh, begitu. Mungkin yang punya keputusan untuk melakukan Ganti ganti kelamin? kelamin itu ya karena udah pilihannya dia ya. Betul betul. Kalau aku sih ya mikir lagi gitu loh, Oke. mikir lagi. Nggak deh gitu loh. Banyak faktor Oke, yang aku membuat pikirkan, kamu untuk itu. seperti itu. Sebagai penampil tuh aku kadang-kadang ngelihat ya, agak sedih sih sebenarnya. Kalau ngelihat penampilan transgender impersonator atau lip singer kayak kamu tuh diundang untuk diketawain. Ngerti gak sih? Nah, itu dia. Iya, aku tuh ngelihat jadi Sebagian malah orang- diojo-ojo. Ini orang udah diundang sebagai penampil tapi di situ malah diteriakin, dilecehkan. Itu kamu ngelihat kayak gitu nggak? Ngelihat banget Bu, apalagi kalau ini contohnya acara gathering itu kan banyak tuh kan orang-orang yang normal lah istilahnya. Dia tuh malah diketawain, tapi ya aku seprofesional mungkin menjadi penampil menghibur mereka gitu loh. Kamu nggak merasa dilecehkan gitu? Enggak, jadi semakin aku diketawain, semakin aku ini gitu loh. Kamu gojlok aja. Gojlok aja gitu loh. Oh gitu. Tapi kamu nggak prihatin ngelihat hal-hal semacam itu? Kenapa ya orang melakukan itu? Ngundang kemudian dilecehkan itu aku nggak ngerti sih. Bukan salah yang ngundang sih ya. Mungkin karena yang di acara itu kan nggak 1-2 orang aja, kan banyak orang gitu. Betul. Jadi sebagian orang udah menikmati penampilanku, mungkin sebagian orang juga masih awam ya. It's okay lah, ngerti lah gitu. Tapi kalau di klub kamu misalnya ya, aku juga ngelihat klub yang lain ya yang punya impersonator kayak kamu tuh kadang-kadang di panggung itu kemudian ngundang penonton gitu tuh kadang-kadang nggak ada garis gitu, nggak ada batasnya mereka bisa ngapa-ngapain. Kalau di tempat kamu ada aturan nggak yang the do's and don't yang ini kalau kayak di klub-klub Ya, lain do's tuh and don't pasti ada ya, maksudnya nggak boleh begini, nggak boleh atau tetap nggak ada. boleh pegang-pegang sampai segitunya itu Kalau ada. kayak maksudnya adegan romantis yang masih terlihat normal gitu sih masih bisa sih, nggak sampai yang telanjang banget gitu, enggak. Oke. Nggak. Tapi kamu Kayak gimana? gendong-gendongan gitu ya. Itu masih oke. Masih oke itu. Jadi Yang sampai nggak oke itu apa untuk Bu? Yang nggak oke itu sampai yang nelanjangin gitu, no. Gitu. Biasanya lampu panggung tuh langsung mati gitu. Oke. Kalau udah kan ada yang ngawasin satu tuh kan, manajer entertainment kita diliatin kalau sampai yang ada satu queen-nya yang keterlaluan gitu misalnya, udah langsung gelap mati lampu gitu. Jadi kan karena kan notabene kita di pinggir jalan juga kan, Betul, tempat kerja kita betul. tuh. Di luar tuh kan orang ngeliat gitu loh. Dan mungkin beberapa tamu kan kita nggak tahu ya kan Bu. Betul. Jadi ada do's and don'ts. Ada banyak tuduhan ya, penampil-penampil kayak kamu itu mempromosikan homoseksualitas, mempromosikan gaya hidup yang nggak benar gitu ya untuk generasi muda. Yang di banyak agama tidak diterima. Betul. Gitulah. Itu kalau kamu dituduh kayak begitu gimana? Kalau itu penjelasannya tuh kayaknya panjang ya Ibu ya. Tapi aku mikir ya gini ya, we are a human. Kita tuh sama gitu loh, maksudnya kita semua sama. Kita dilahirkan sebagai manusia, entah bentukmu seperti apa, kamu laki, perempuan, transgender, lesbian, whatever gitu loh. Pada akhirnya kita akan kembali ke yang di atas dengan porsi yang sama, dengan dosa masing-masing, dan urusan di dunia ya itu urusan kita masing-masing. Gitu sih aku mikirnya. Oke. Jadi aku nggak yang Pernah nggak kamu ada orang yang secara pribadi misalnya cer kamu tentang itu, lo gimana sih? Gara-gara orang kayak kamu nih dunia jadi makin hancur gitu.
Pernah, maksudnya kayak selentingan-selentingan gitu, kayak di berita-berita itu pernah sih, banyak sih ya Bu ya, netizen-netizen. Maksudnya aku posting apa gitu, pasti ada hate comment tuh pasti ada gitu. Cuman aku nggak tanggepin sih, aku lebih nggak nanggepin. Oke, Aku oke. lebih nggak nanggepin. Itu di dalam kamu nggak nanggepin atau itu affect you in a way? Sempat ngaruh nggak di kamu? Sempat mikir sih, oh ya ini berarti orang ini mungkin ya itu pemikiran, beda orang beda pemikiran gitu ya Ibu ya. Oh, itu pemikiran kamu, silakan. Kamu hate speech silahkan. Tapi aku juga berhak dengan diri aku. Apa yang aku lakukan, apa yang aku posting selama tidak menimbulkan, selama itu tidak bukan kriminal atau apa gitu loh. Aku Oke. mikir gitu. Kamu di jalan pernah diganggu orang nggak? Banyak, sering Ibu. Apa bentuknya? Yang terburuk yang pernah kamu alami apa itu? Apa ya dulu? Oh, pernah dijamret. Tapi Jadi di jambret bisa lagi bisa perempuan dong. Semua orang bisa kena jambret. Iya, karena bentukanku. Oh alah. Jadi kan naik motor. Masih dengan Rambut kostum panjang. show, Gitu. kan. Tas jinjing gitu ya kan. Terus kamu genit kayak gitu, mencolok gitu mencolok ya gitu, kan. Nah, di jalan sepi gitu. Jadi kayak aku berusaha dijamret, tasku ditarik gitu. Tapi aku tarik balik kan tenaga lakinya keluar ya kan. Weh, gitu kamu nggak teriak. Wah gitu nah. Dan aku jatuh, dia lari gitu. Itu sih kayak pengalaman-pengalaman seperti itu sih. Dan kayak diteriakin bencong gitu. Ya, udah biasa sih kalau buat aku. Makanya aku bilang tadi aku nggak terlalu ambil hati, nggak terlalu mikirin. Hebat loh banget. kamu. Aku udah let it flow gitu loh. Itu pemikiran mereka dan aku ya aku gitu loh. Tapi misalnya ada anak baru nih, yang dia nggak sekuat kamu nih, ya, Nah. masih baru nih, dikit-dikit masih baper gitu ya. Itu gimana kamu? Kamu Normal ngajarin ya, mereka, kamu masih labil mungkin ya Ibu ya, masih labil, masih kecil juga ya, perlu diarahin sih. Pesan apa yang kamu kasih ke mereka biasanya? Ya itu dia kayak pendampingan dalam arti ya kayak sering ajak dia ngobrol, apa namanya, ngasih tahu dia pengalaman kita juga kayak gimana. Jadi nantinya kalau kamu memang serius di bidang ini kamu harus bagaimana gitu-gitu. Aku kasih tahu dia. Jangan sampai ya itu dia kembali ke beda orang, beda pemikiran sih ya Bu ya. Kita udah kasih tahu pun mungkin mentalnya nggak terlalu kuat ya, mereka kayak down duluan, akhirnya balik pulang kampung lagi gitu-gitu. Tapi ada juga yang bertahan gitu. Karena mereka mencintai profesinya dia sebagai performer gitu. Kalau Ya, ada salah satunya aku. kamu hebat sekali soalnya. Soalnya aku menduga persaingan juga ketat dong di Iya, dunia bener. drag queen itu. Bener banget. Ya. Aku dengar ada sampai dukun-dukunan gitu. Aduh, kalau masalah begituan sih, perdukunan sih. Mungkin ya percaya nggak percaya sih ya Mbak Yun ya. Ya gimana ya, aku sebagai orang Bali, sebagai pemeluk agama Hindu, aku melakukan ibadahku selayaknya bagaimana agamaku gitu. Ya udah begitu aja, normal aja. Jadi yang kayak gitu ya aku kesampingkan lah gitu loh. Entah mereka pakai yang namanya dukun apa, lah, segala pengasihan macam. kayak Nah, susu, aku kembali karena kah? aku percaya gitu, rezeki tuh udah diatur, rezekimu tuh udah diatur gitu loh. Rezeki kita masing-masing tuh udah diatur gitu loh. Kalau transgender impersonator itu di TV sekarang boleh tampil nggak? Karena beberapa tahun yang lalu kan ada aturan supaya tidak ada yang seperti perempuan. Ingat nggak berapa Ya, tahun yang lalu? Dan kemudian ada betul. pembatasan penampilan orang-orang yang Sempat heboh berpakaian. kan Itu gimana? Kayaknya semenjak beberapa tahun belakangan ini udah mulai ini lagi sih ya kayaknya ya, udah mulai diterima lagi ya nggak sih Bu? Aku lihat ya di beberapa tayangan televisi ya udah mulai, tapi nggak yang terlalu gimana tapi yang kayak apa namanya, berperilaku kayak cewek tuh udah mulai ini lagi sih, udah mulai bisa. Kalau waktu kamu baca tentang pembatasan tuh gimana? Aku yang kayak ini apa? Maksudnya motifnya tuh apa? Apa karena oknum kah? Karena ini hanya keputusan sepihak kah yang akhirnya pertelevisian dunia media harus melarang, tidak ada pintu buat tidak ada kalian. pintu. Ya di saat itu aku berpikir seperti itu ya, mungkin pada saat itu ya kan. Dan akhirnya bit by bit, time by time ya akhirnya terbuka lagi pikiran orang ya kan, dengan pengetahuan yang lebih luas tentang
dunia kita ini, dunia seperti saya ini gitu. Kalau yang pengen kamu lihat, orang tuh bereaksi seperti apa sih kalau nonton kayak kamu? Lebih oke lah, cobalah open minded. Ya itu deh seperti yang saya bilang tadi, kita nih sama-sama manusia kok gitu loh. Cuman ya mungkin ya cara berpikir kita, pola berpikir kita beda, penampilan kita berbeda, itu yang dianggap beda, itu yang mereka sisihkan gitu loh. Dianggap apaan sih ini bencong gitu loh, ini apa sih kaum pelangi lu gitu. Masih ada yang seperti itu banyak. Kembali ke jalan yang benar loh. Nah, masih seperti itu. Tapi ya bagaimanapun, mau nggak mau, terima nggak terima, ya kita ada gitu loh, Bayun. Itu sih poinnya. Bagaimana orang-orang umum menerima kita aja, perilaku. Dan kembali ke kitanya, seperti saya sudah begini, saya sudah anggaplah saya di jalan yang salah, di kaum yang salah gitu ya. Jadi saya tahu harus bagaimana berperilaku di masyarakat umum, bagaimana bersosialisasi di masyarakat luas, bagaimana berpenampilan di depan umum agar bisa diterima dan bisa dihargai gitu. Jadi kamu sendiri juga ada perannya. Nah, betul. Untuk bersikap yang benar. Benar banget. Oke. Jadi ada feedbacknya gitu. Di satu sisi kita nggak diterima, di sisi lain bagaimana kita bersikap biar mereka bisa memandang kita gitu loh. Biar mereka nggak ngeledekin kita nih gitu. Kalau kamu ada pilihan profesi lain gitu, kamu akan berganti profesi atau kamu akan tetap di jalanmu? Makeup artist. Oh. Yes, nggak jauh-jauh sih. Atau Dan kamu sudah punya channel khusus untuk itu ya? Kalau dulu sih sebenarnya mau buka kayak ngevlog di YouTube gitu juga kan. Untuk tutorial makeup, tapi karena kesibukan di dunia perform ini, itu waktu sih yang kurang, Bu. Oh, Waktu sih yang nggak kamu sibuk memungkinkan. banget gitu loh. Makanya, jadi semenjak pandemi aku beralih ke live streaming gitu. Oh, jadi ke aku live streaming apa? manfaatkan Tapi make up juga? make Make-upmu up. halus kok, make-upmu halus banget. Jadi orang juga, viewers tuh juga nanya tuh, pakai produk apa Kak? Jadi aku jelasin. Sudah ada endorse? Lumayan, lumayan. Keren dong, Jadi kayak keren. makeup gitu ada. Kalau hari ini kamu ada di titik ini, 5 tahun, 10 tahun lagi kamu lihat dirimu ada di mana? Lebih ke apa ya? Lebih mandiri dalam artian mungkin punya usaha sendiri. Oke. Seperti planningku. Oke. Dan lebih banyak menghabiskan lebih me time. Lebih punya banyak waktu. Lebih banyak punya waktu untuk diri sendiri sama orang-orang terdekat, keluarga di rumah mungkin. Ya kayak gitu lah. Jadi pokoknya hidup lebih balance kali ya. Yes, benar. Mengurangi dunia luar. Dunia gemerlap malam-malam itu. Memperkecil circle gitu. Oke. Ya, kayak gitu sih. Yang paling mengesankan selama ini pentas di mana? Aku dengar kamu tadi cerita kamu ke Eropa. Ya, pentas di Australia itu sempat juga di Eropa kayak pengambilan foto. Aku tuh ini pengalaman yang paling seru ya. Ayo cerita dong, cerita seru ayo. Paling seru ya Bayun ya. Ke Paris dalam keadaan itu salju ya, maksudnya pas winter ya. Itu aku bawa baju shoot perlengkapan perform gitu hanya untuk photoshoot di Menara Eiffel. Niat banget. Terniat. Dan itu aku masih kedinginan. Itu berapa kali take photoshoot gitu sampai aku tuh hidungku tuh berdarah mimisan. Ya Allah. Saking kedinginannya. Nah itu kan baju pentasmu demi itu kan konten. demi konten. Padahal aku udah bawa kayak jaket yang tebal, bulu-bulu, jumpsuit, apa segala macam, stocking berlapis-lapis gitu. Itu masih nusuk loh. Dan itu saat itu bukan minus ya, 12 derajat. Baru 12 derajat udah kedinginannya kayak gitu. 12 derajat itu, oh my god, salju ya kan. Dan tapi rasa excited itu lebih mengalahkan kedinginan sampai mimisan. Mengalahkan dinginnya itu gitu. Tapi kamu sudah pentas juga di Eropa atau hanya untuk bikin konten aja? Untuk konten aja. Kalau di Australia pentas. Tadi kamu cerita di Berlin, di mana-mana? Iya, di Jerman photoshoot juga, di Cologne gitu. Aku kayak suka tempat-tempat yang unik kayak berkunjung di gereja-gereja tuanya kayak gitu. Keren.
Tapi profesi kamu ini, kamu nggak pingin lanjutkan? Misalnya banyak orang artis go internasional. Ini Monica Malibu go Ya, internasional of nggak? course, aku pingin gitu loh. Makanya sampai sampai saat ini aku masih menikmati profesiku dan kembali ke akunya bagaimana mempertahankan, bagaimana tetap eksis gitu loh. Oke, oke. Bagaimana mengeluarkan ide-ide baru nih gitu. Kayak kayak misalnya ada lagu-lagu yang lagi update Iya, gitu sekarang dan banyak nah banget. dan kita ngelihat misalnya ada event yang tamu-tamunya tuh udah berusia gitu, maksudnya udah dewasa, udah bapak-bapak, ibu-ibu, aku sesuaikan lagunya yang Yang oldies. nah oldies yang Oh. mereka akan teringat lagi. Nah itu aku Jadi kamu harus gitu. upgrade ya? Upgrade terus, upgrade Kalau terus. kamu lihat kan kamu pasti di luar negeri kamu ke klub-klub juga kan? Ya, Kamu benar. ngelihat apakah ada perbedaan antara di sana dan di sini? Oh, banget Ibu. Ayo cerita dong. Ya dan eh kayak di Jerman di rapper band itu, oh my god mereka tuh bener-bener yang vulgar banget gitu loh. Oh. Vulgar banget gak seperti yang Kamu aku aja bayangkan. ternganga, kamu Nah, aja ternganga-nganga. ini dingin banget loh, kamu bisa sepanjang itu gitu. Dan di Australia pun begitu dan lebih ya beda sih. Mereka Tapi lebih kalau penontonnya gimana? Itu kan penontonnya ya karena kita sama-sama sefrekuensi mungkin ya. Jadi mereka heboh-heboh aja sih. Oke. Mereka heboh-heboh aja, suka menikmati aja sih. Kalau Kayak di biasa. sini masih terbatas di kota-kota besar aja ya? Nah, gitu kadang-kadang kalau perform ya itu seperti yang Bu Ayun bilang kan kalau ngisi acara di satu event yang notabene banyak undangan kan ada beberapa tuh yang Ah, ah. mungkin Tidak bisa masih menerima. awam gitu ya itu yang harus kita Kamu harus pahami. pinter-pinter ya? Nah, pinter-pinter Ngomong yang ada di situ. pinter-pinter berakting gitu. Mana yang sekiranya nggak boleh dideketin gitu. Mana yang bisa diajak dancing gitu-gitu. Gitu aku harus bisa ngeliat gitu loh. Kalau kamu ada satu pesan buat orang yang sedang struggle kayak kamu, Hmm. eh, yang mungkin lihat kamu dan terinspirasi, ih kalau dia bisa kenapa gue enggak? Tapi dia masih struggle untuk ke sana, apa pesanmu buat dia? Em, Pokoknya gimana ya ngomongnya ya? Apa namanya? Kalau kamu masih ikuti kata hatimu. Kalau kamu masih mencintai profesi kamu, itu khususnya sebagai drag queen ya, sebagai performer seperti aku, lakukan gitu loh. Keep going. Jalan terus gitu loh. Apapun halangan di depan, apapun rintangan di depan, jalan terus gitu loh. Kamu pasti bisa melakukannya gitu loh. Kalau yang masih Gitu. di in the closet, Kenapa? yang masih belum terbuka, yang masih Nah, struggle. itu dia. Mungkin pilihannya mereka kayak merantau gitu loh Ibu Ayun. Oke. Merantau ke luar di luar rumah lah, di luar daerahnya lah gitu. Gak apa-apa. At least kamu kalaupun kamu memutuskan untuk keluar dari rumahmu, keluar dari lingkunganmu, dari daerahmu untuk menjalani profesimu, setidaknya nanti kamu akan dilihat kamu buktikan deh kalau kamu berhasil Oke. gitu. Kamu Oke. buktikan Oke. dengan Karena memang di beberapa keseriusanmu. daerah mungkin memang Ya, benar, tidak benar. dimungkinkan ya Karena di untuk. Bali kan banyak juga kan yang dari luar daerah kan, Bu, Heeh. gitu. Dan banyak kok teman-temanku yang membuktikan dirinya berhasil mandiri gitu loh. Secara Dan finansial mandiri. secara finansial terutama dan bisa membantu keluarga mereka di kampung. Oke. Gitu. Gitu. Satu lagi pertanyaan yang terakhir. Nggak takut gaya hidup kamu sesama jenis segala macam itu rentan dengan penyakit dan Ya, sebagainya? kebetulan aku juga dulu ikut di LSM, di Gaya Dewata, dapat pelatihan juga tentang HIV HIV AIDS. AIDS segala macamnya dan aku memprotek diriku sendiri gitu. Tahu lah bagaimana bikin diri aku aman gitu. Oke, dan kamu masih aktif sharing informasi itu ke teman-teman? Kebetulan udah nggak terlalu aktif tapi masih sering kumpul sih sama Jadi kamu anak-anak sadar yayasan. sekali bahwa lifestyle-mu Ya. itu memang rentan sekali. Ya bener. Jadi aku jelasin ke teman-teman yang baru terutama ya Bu ya Yun ya. Karena anak baru tuh kalau kalau misalnya ketemu orang tuh kalau kamu mau melakukan hubungan apa segala macam tuh please be safe gitu loh. Oke. Aku selalu ngasih tahu gitu ke teman-temanku. Thank you ya for sharingnya. Terima kasih banyak loh Ibu Ayu.
Terus kamu ada Sorry, pesan? maaf kalau ada kata-kata yang kurang Nggak ada, mengenakan. nggak ada. Ada pesan terakhir sebelum kita tutup? Pesan terakhir buat kalian, teman-teman aku, sesama entertainer, especially drag queen, lip singer, impersonator. Kalau kalian masih mau di profesi ini, menekuni dunia ini, kalian harus fokus. Apapun halangan di depan kamu, terobos terus. Fokus, fokus, dan fokus. Kamu akan menghasilkan sesuatu dan kamu akan sukses. Benar. Thank you Ya. so much. Terima kasih Thank banyak, you. Ibu Ayu. Love Letters from Bali akan segera berakhir dan kita mengucapkan terima kasih untuk Sama-sama. Monica Malibu untuk Terima semua kasih cerita untuk serunya mengundang hari aku. ini dan mudah-mudahan ada banyak sekali catatan dan pesan yang kita bisa dapatkan sama-sama. Terima kasih, sukses, sehat Sama-sama, Ibu selalu ya Ayu. dan sampai ketemu di Love Letters berikutnya. Bye bye. Bye.